Shalom. Puji Tuhan, kami segenap pelayan gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah untuk kita semua. Pagi hari yang indah ini kita menyatakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, di mana di sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Kita nyatakan kebaikan Tuhan lewat puji-pujian kita. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 ayat 1 dan 2. Pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, Engkaulah Tuhan dan perlindungan kami. Kami tiada berdaya menghadapi godaan-godaan dunia. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu ya Tuhan, lindungi dan peliharalah kami, supaya kami jangan selalu terjatuh dan menyimpang dari jalan-jalan-Mu. Tetapkanlah hati kami kepadamu oleh Roh-Mu yang kudus itu ya Tuhan, supaya kami jadi kuat mengalahkan nafsu kehausan dan kelaparan keinginan tubuh kami, supaya kami senantiasa berdiam di bawah kaki hadirat-Mu, karena anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan. Bapa, Engkau baik.
Kita akan baca firman Tuhan yang tertulis di dalam Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 103 ayat 8 sampai 13, kita membacanya secara responsoria. Saya membaca ayat yang ke-8, jemaat Tuhan membaca ayat 9, nanti di ayat 13 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Silakan. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Ayat 13 kita bersama-sama. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Amin. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pengakuan dosa, kita akan memuji Tuhan dari tim Jemaat 64 ayat 1 dan 2. Jemaat akan undang bangkit berdiri. dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengakui segala dosa kita. Mungkin kita berbuat dosa terhadap sesama kita, terlebih kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Tuhan Yesus Kristus, kami datang di hadapan-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Kami
kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci dan kudus itu, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Selamatkanlah kami ya Tuhan dari segala dosa-dosa kami, sebab kami begitu mudah terpengaruh dan selalu jatuh ke dalam dosa. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami ya Tuhan, yang dilumuri dosa, kejahatan, dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir hidup kami. Tangguhlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan kasih setia-Mu, yang tidak surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah hati dan iman kami ya Tuhan, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri di hadapan-Mu. Dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan pelihara kami selalu ya Tuhan, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Kasihanilah kami ya Tuhan, dengarkanlah jeritan sanubari kami, supaya kami boleh kembali kepada-Mu demi pengorbanan anak-Mu, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita memuji Tuhan. Selidiki aku. Lihat hatimu
segala dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari Kirim Jemaat nomor 249 ayat 1 dan 3. dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang terambil dari Roma 14 ayat 8 sampai 12. Di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Roma 14 ayat 8 sampai 12. Kita membacanya secara responsorial. Saya membaca ayat yang ke-8, jemaat Tuhan membaca ayat 9, nanti di ayat 12 kita bersama-sama. Roma 14 ayat 8 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Ayat 9, silakan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan dan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang. Tetapi mengapakah engkau menghakimi saudaramu, atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Ayat 12 kita bersama-sama. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggung jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Amin. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melaksanakan sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kami mengundang paduan suara.
Puji Tuhan, lagu yang baru dilatih, jadi kami mohon maaf, baru latihan jadi langsung dipersembahkan. Tapi biarlah puji-pujian kita ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kembali kita memuji Tuhan dari film Jemaat Kita Akan Menang. Jemaat kami undang bersama.
sulit kita bersama jemaat pada setiap abad kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Sejenak kita mendengarkan warta pada pagi hari ini. Pokok doa minggu ini, berdoa untuk bangsa dan negara, pemerintah, supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan oleh Tuhan Yesus dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan yang kedua, berdoa untuk pelayanan di Gereja Rawabadu dan juga pelayanan di Gereja Sola Gracia Pondok Kelapa untuk pengembangan pelayanan dan pemberdayaan bagi anggota jemaat. Kebaktian sekolah minggu sudah berjalan dengan baik tadi pagi di tempat ini dan dilaksanakan di Rawabadu pada pukul 8 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati guru-guru sekolah minggu, terlebih anak-anak sekolah minggu kita di tempat ini. Dan yang kedua, ibadah minggu di Gereja Pondok Kelapa dilaksanakan pukul 16 WIB. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan yang ketiga, latihan KOR. Latihan KOR dilaksanakan setiap Sabtu pukul 19.30 WIB di tempat yang sudah ditentukan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan dihimbau setiap tim KOR yang merasa masuk dalam tim KOR Presbyterian Rawabadu, dihimbau kita untuk datang setiap hari Sabtu untuk latihan KOR di tempat yang sudah ditentukan. Terserah mau di rumah siapa bisa diterima. Jadi kami himbau agar kita benar-benar mempersembahkan puji-pujian kita hanya kepada Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Amin. Kebaktian rumah tangga akan diadakan di gereja ini pada hari Rabu pukul 19.30. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Lasmia Nenggolan. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 351 ayat 1 dan 2.
setelah kami memberikan pujian dan penyembahan kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan supaya pujian dan penyembahan kami berbau harum di hadapan Tuhan dan menjadi dupa yang harum dalam tata kerajaan-Mu. Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan suara, dan kami tidak mengizinkan suara apapun yang mengganggu hati kami selain suara Yesus Kristus yang terdengar bagi kami semuanya melalui mulut bibir hamba-Mu yang kami dengarkan ya Tuhan, yang kami tahu Engkau pakai untuk alat-Mu bagi kami semuanya untuk menyampaikan suara-Mu. Bapa, urapilah dia, berilah hikmat baginya, sembunyikanlah dia di balik salib-Mu yang kudus, supaya Engkau yang bertambah besar dalam pemberitaan firman ini, dan dia yang semakin kecil. Berfirmanlah bagi kami semuanya Bapa, sebab kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita buka firman Tuhan, Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Yeremia. Mari kita buka kitab Yeremia pasal 27 ya. Kita buka kitab Yeremia pasal 27 ya. Kitab Yeremia ini adalah dituliskan Nabi Yeremia yang terdiri dari 52 pasal. Nah, sekarang kita masuk dalam kitab Yeremia pasal 27 yang terdiri dari 22 ayat dan satu pengertian ayat 1 sampai ayat 22. Kita harus membacanya karena satu pasal mengandung satu topik cerita, dan cerita ini kita lihat sebagai aplikasi dalam kehidupan kita. Mari kita baca secara responsoria karena begitu panjang sampai ayat 22. Kita baca secara responsoria atau bergantian. Saya mulai dari ayat 1, jemaat Tuhan, ayat 2, demikian seterusnya. Kita bersaut-sautan sampai ayat 22, kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Pada permulaan pemerintahan Sedekia, anak Yosia, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia. Beginilah firman Tuhan kepadaku, buatlah tali pengikat dan ganda, lalu pasanglah itu pada tengkukmu. Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom, kepada Raja Moab, kepada Raja Bani Amon, kepada Raja Tirus, dan kepada Raja Sidon dengan perantaraan utusan-utusan yang telah datang ke Yerusalem menghadap Zedekia Raja Yehuda. Perintahkanlah mereka mengatakan kepada tuan-tuan mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu, Akulah menjadikan bumi, manusia, dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini ke dalam tangan hambaku, yakni Nebukadnezar, Raja Babel. Juga binatang di padang telah kuserahkan supaya tunduk kepadanya. Segala bangsa akan takluk kepadanya dan kepada anaknya dan kepada cucunya, sampai saatnya juga tiba bagi negerinya sendiri. Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar akan menaklukkannya. Ada bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnezar, Raja Babel, dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya ke bawah kuk Raja Babel, maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang,
kelaparan dan penyakit sampar. Demikianlah firman Tuhan sampai mereka diserahkan ke dalam tangannya. Mengenai kamu, janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu, juru-juru tenungmu, juru-juru mimpimu, tukang-tukang ramalmu, dan tukang-tukang sihirmu yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa. Tetapi bangsa yang mau menaruh tangkuknya di bawah kuk Raja Babel dan yang takluk kepadanya, maka mereka akan kubiarkan di tanahnya dengan demikian firman Tuhan, dan mereka akan mengolahnya dan diam di sana. Kepada Zedekia, Raja Yehuda, aku telah berbicara dengan cara yang sama. Kataku, taruhlah tengkukmu ke bawah kuk Raja negeri Babel, takluklah kepadanya dan kepada rakyatnya, maka kamu akan hidup. Mengapa engkau beserta rakyatmu harus mati oleh pedang, kelaparan, dan penyakit sampar, seperti yang difirmankan Tuhan tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel? Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu, janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Sebab aku tidak mengutus mereka, demikian firman Tuhan, tetapi mereka bernubuat palsu demi namaku, sehingga kamu kucerai-beraikan dan menjadi binasa bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu. Janganlah kamu mendengarkan mereka. Takluklah kepada Raja Babel, maka kamu akan hidup. Mengapa kota itu harus menjadi reruntuhan? Jika memang mereka itu nabi, dan jika ada firman Tuhan pada mereka, baiklah mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam, supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal dalam rumah Tuhan dan dalam istana Raja Yehuda dan di Yerusalem itu jangan diangkut ke Babel. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam tentang tiang-tiang, bejana laut dan dalang, tentang sisa perkakas yang masih tinggal di kota ini, yang tidak diambil oleh Nebukadnezar Raja Babel ketika ia mengangkut Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda ke dalam pembuangan beserta segala pemuka Yehuda dan Yerusalem dari Yerusalem ke Babel. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam Allah Israel tentang perkakas-perkakas yang masih tinggal itu di rumah Tuhan dan di istana Raja Yehuda dan di Yerusalem. Semuanya akan diangkut ke Babel dan akan tinggal di sana sampai pada hari aku memperhatikannya lagi. Demikianlah firman Tuhan, lalu membawanya kembali ke tempat ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan ini, tentu saya sampaikan kepada saudara semuanya bahwa yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya setiap hari. Yang terutama, terpujilah Allah kita di tempat yang maha tinggi. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah melihat pembacaan atau menyimak pembacaan kitab Yeremia, yaitu di pasal 27 ayat 1 sampai 22. Tentunya kita mengerti juga, tapi sedikit bingung juga. Dalam hal ini saya akan menyatakan kepada saudara bahwa Alkitab kita ini terdiri dari dua kitab, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Kitab Perjanjian Lama adalah merupakan sesuatu yang dituliskan untuk perjalanan iman manusia sampai saat ini
bahkan sampai langit dan bumi runtuh, dibuat di situ pedoman, yaitu hubungan antara kekasih Tuhan, yaitu bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel kepada Allah kita. Ya, jadi isi dari perjanjian lama itu adalah bagaimana hubungan antara manusia kepada Tuhan. Nah, itu yang kita lihat di situ. Terbatas hanya pada bangsa Israel, yaitu 12 suku bangsa itu. Dan bagaimana hubungannya? Tentu ada 3 yang kita lihat. Hubungan yang tercatat sebagai hubungan secara sipil, seremonial, dan secara moral. Ya, ada 3 yang kita lihat dalam hubungan ini, dalam koneksi antara manusia dengan Tuhan. Pertama, hubungan yang kita lihat secara seremoni. Hubungan seremoni antara bangsa Israel kepada Tuhan, yaitu melakukan ibadah-ibadah tertentu, penyembahan kepada Tuhan dengan cara-cara yang dibentuk oleh imam-imam pada saat itu. Misalnya, contoh kalau mereka berdosa, maka mereka datang ke gereja atau ke bait Allah untuk memohon ampun kepada Tuhan, membawa korban, ataukah itu kambing, domba, burung, atau apa saja. Kalau untuk dosa yang besar, mereka membawa korban yang bisa dipotong dan berdarah. Ya, jadi darah itu merupakan korban penghapus dosa. Demikian selanjutnya, terus dan terus sampai nanti digenapi kedatangan Tuhan Yesus. Nah, itu adalah hubungan antara bangsa Israel kepada Tuhan. Ya, jadi hubungan secara seremoni. Jika bangsa itu hendak bertemu dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, mereka datang secara seremonial. Ya, yang kedua, yang secara seremonial sudah ya. Yang kedua, juga hubungan mereka didasarkan atau dengan cara bagaimana pengaturan masyarakat. Pengaturan masyarakat atau disebut lagi hukum sipil. Hukum sipil itu maksudnya dibuat undang-undang, tata tertib. Bagaimana supaya bangsa ini tertib untuk berhubungan dengan Tuhan secara bermasyarakat. Maka adalah rajanya, adalah pemimpinnya. Ya, seperti yang kita lihat di sini dikatakan kepada Raja Yosia. Yosia ini adalah pemimpin pada zaman itu. Maka Allah berbicara kepada Yosia. Jadi Allah berbicara kepada bangsanya pada waktu itu melalui raja. Ya, kalau pada saat itu raja yang kita kenal dalam pembacaan ini adalah Raja Yosia. Nah, kedua hukum ini, hukum sipil dan hukum seremoni, itu batal pada zaman perjanjian baru. Ya, karena itu berubah, karena itu diperuntukkan untuk bangsa Israel. Batal ya. Sebagaimana mereka mengatur dengan hukum dan tata adat yang berlaku pada masa itu. Kalau pada masa itu berlaku, sekarang tidak berlaku lagi. Paham ya? Kemudian yang ketiga adalah hukum moral. Hukum moral adalah hukum yang tidak dapat berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, yaitu hukum Taurat yang dituliskan oleh Tuhan melalui jari-jari Musa dari Gunung Sinai. Itu tidak berubah sampai sekarang. Jika ini berlaku pada zaman Yosia, pada zaman pemerintahan Nebukadnezar, maka pada saat ini juga berlaku. Bagaimana hukuman Allah yang melanggar hukum ini, demikian juga hukuman Allah yang melanggar hukum ini pada saat ini. Jadi sama. Allah yang menghukum perjanjian lama yang melanggar hukum moral,
Allah juga yang menghukum manusia pada perjanjian baru yang melanggar hukum moral. Ya, jadi ada kalanya kita lihat dalam masyarakat, misalnya dalam hukum sipil bangsa Israel, Sabtu pada perjalanan sejarah bangsa Yahudi adalah hari istirahat. Hari istirahat setelah lelah bekerja 6 hari. Hari mereka dimulai dari hari pertama. Hari pertama bagi mereka adalah hari Minggu. Hari Minggu, hari pertama jika dihitung, maka hari Sabtu adalah hari libur. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, ya kan? Hari pertama. Kalau di Asia, di Indonesia, hari pertama adalah hari Senin. Jika dihitung hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu adalah hari ke-7. Jadi tergantung bagaimana hukum kemasyarakatan di negara masing-masing. Jadi kalau ada gereja atau saudara-saudara kita bertemu dan selalu ngotot hari Sabtu adalah hari kudus, hari suci. Jika tidak hari Sabtu beribadah, disebut itu hari-hari yang tidak baik, itu salah. Dia tidak mempelajari sejarah. Harus tahu sejarah. Nah, kita benar. Hari ke-7 kita istirahat, hari Sabat, hari istirahat. Karena hari pertama di negara kita adalah hari Senin. Hari pertama bekerja, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Pas gak? Hari Sabtu hari ke-7. Hari Minggu hari ke-7 kan? Hari Minggu hari ke-7. Nah itu menghitung, itu contoh. Banyak contoh, tapi satu contoh saja. Nah yang kita lihat di sini yang pertama tadi dalam pembacaan ini adalah Yosia, Raja Yehuda. Yehuda itu adalah bangsa Israel. Bangsa Israel yang dikasihi dan dicintai oleh Allah Bapa di surga, yang dicintai Yehova. Yehova itu adalah Allah. Kalau Komarudin berbicara dalam viral ini, dalam medsos, dia selalu mengatakan Yahweh. Yahweh benar. Yahweh itu adalah Yehova. Yehova itu adalah sebutan bangsa Israel. Nah, kalau bangsa Indonesia menyebutkan Tuhannya adalah Tuhan Yesus, benar, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris menyebutkan Yesus adalah Jesus, benar. Jadi tergantung bahasa negara itu. Kan kalau saudara memperhatikan Allah Yahweh menolong saya, ya, sama. Jika saya mengatakan Tuhan Yesus Kristus penolong saya, sama. Itu namanya Yehova. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa Yoyakim atau pemerintahan Zedekia anak Yosia pada masa itu, Yeremia sebagai nabi, beda ya. Yeremia nabi, Yosia sebagai raja. Pada masa pemerintahan ini Allah memakai Yeremia, yaitu seorang nabi, untuk memperingatkan raja yang sedang keadaan kritis. Ya, bangsanya sudah mulai kritis, sudah mulai dalam keadaan kacau balau karena raja yang tidak taat kepada Allah Israel. Allah Israel selalu berpihak kepada nubuat nabi-nabi palsu, yaitu di ayat 16 saudara bisa lihat. Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat itu aku berbicara, kataku, beginilah firman Tuhan, janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu yang bernubuat kepadamu. Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan tidak berapa lama lagi akan dibawa kembali dari Babel, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu.
Jadi kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini, kesimpulannya ya, kita lihat ya, saya ambil dalam satu kalimat, bahwa Allah itu lebih memilih memberkati orang yang dikatakan manusia jahat, orang yang dikatakan manusia tidak benar, daripada nabi-nabi, daripada pendeta-pendeta, daripada orang-orang yang dipercaya masyarakat untuk bernubuat, mengatakan sesuatu yang terbungkus di dalam agamawi. Ini kesimpulannya ya, dari ayat 1 sampai ayat 22. Sekali lagi, Tuhan lebih memilih memberkati orang-orang yang dikatakan jahat di mata manusia atau disebut kejam, daripada orang-orang dikatakan bernubuat, mendatangkan suatu kebaikan bagi masyarakat, seolah-olah baik tetapi terbungkus di dalam agamawi. Terbungkus di dalam agamawi. Buktinya apa? Mari kita lihat di ayat 5. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar, dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Pada zaman ini siapa yang berkuasa? Nebukadnezar. Nebukadnezar yaitu anak dari Nabopolassar, ya, Nabopolassar. Nebukadnezar kedua ini ayahnya Nabopolassar. Karena ayahnya raja, maka diturunkanlah kepada anaknya Nebukadnezar II, dan dia memerintah selama 43 tahun. Dan istrinya disebut namanya adalah Amitis. Nama istrinya Amitis. Dia dinikahkan oleh Nabopolassar supaya kerajaannya makin kuat. Jadi ayah Amistis dengan Nabopolassar ini mempunyai dua kekuatan yang sama. Dua kekuatan yang sama untuk menguasai dunia ini. Dalam sejarah dunia pada 530 tahun sebelum Masehi, yang berkuasa adalah Nebukadnezar II, yaitu anak Nabopolassar, dan ayah dari Amistis, ya. Mereka ini adalah dua kekuatan besar yang menguasai dunia ini. Jadi secara politik Nebukadnezar dikawinkan dengan Amistis dan mereka berhasil. Nebukadnezar dengan Amistis menjadi satu kekuatan yang luar biasa dengan kekuatan yang dilakukan secara pernikahan. Jadi kedua kekuatan ini bersatu untuk menguasai dunia pada waktu itu. Kalau saudara pernah dengar, pernah pembangunan rumah, pembangunan tangga dari bumi ke sorga, yaitu adalah pada masa kerajaan ayahnya Amistis dengan Nebukadnezar II. Mereka membangun karena Nebukadnezar ini adalah jenius, ahli teknologi. Pada zaman ini sudah ada aspal. Bayangkan pada tahun 2653 tahun yang lalu sudah ada aspal, sudah ada semen, sudah ada batu untuk membangun pembangunan sipil. Sudah ada. Siapa itu? Yaitu keturunan dari Nabopolassar, dari Nebukadnezar. Sudah ada teknologi yang tinggi. Dari siapa ini? Ayat 5 tadi apa dikatakan Tuhan? Kita baca sekali lagi. Mari kita baca di ayat 5. 1, 2, 3. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Masyarakat pada waktu itu kritis karena ulah nabi-nabi palsu, ulah dari para imam-imam, para pendeta
yang berselubungkan agamawi, seolah-olah baik, seolah-olah mendatangkan kebaikan bagi masyarakat, tetapi mereka menyelewengkan firman Tuhan. Mereka menyelewengkan firman Tuhan. Orang seperti ini menjijikkan di mata Tuhan. Meski juga nenek moyangnya pada waktu itu baik, tetapi itu semuanya dilalukan oleh Tuhan dari hatinya. Maka Tuhan memilih untuk memberikan berkatnya, karena berkat Tuhan itu nggak bisa ditahan loh. Dia harus menurunkan berkat, dia harus memberkati. Kalau ini tidak mau, kalau ini menjijikkan, dia akan mencari orang yang layak untuk menerimanya. Pada saat itu kita ketahui, saudara buka sejarah, Nebukadnezar itu tergolong di mata masyarakat jahat. Sistem pemerintahannya adalah sistem militer. Jika tidak taat, potong, buang ke gua singa, bakar. Bahkan dia mempunyai penjara sendiri, punya sumur, di dalamnya ada singa yang dipelihara. Jika orang berbuat jahat, maka orang itu akan dijatuhkan ke sumur itu, supaya singa itu mencabik-cabik orang itu. Sangat kejam di mata manusia. Tetapi Allah memilihnya. Seolah-olah apa? Seolah-olah putus asa kan? Seolah-olah Allah putus asa. Anak yang seolah-olah ya, anak yang dipilihnya, bangsa yang dipilihnya mengkhianat. Bangsa yang dipilihnya mengkhianat, sampai yang puncaknya menyakiti hati Tuhan. Semua perkakas gereja, semua perkakas gereja, alat-alat untuk menyembah Tuhan digondol oleh Babilonia ke negaranya. Tidak bisa dijaga lagi karena sudah kotor otaknya, sudah tidak benar, sudah menyeleweng dari firman Tuhan. Maka Allah mengizinkan pencobaan itu datang. Sebenarnya berkat itu adalah untuk anaknya, sebenarnya berkat itu adalah untuk orang Israel yang dipilih itu, tetapi dia belokkan kepada orang yang dikatakan jahat itu. Bagaimana saudara? Masih saudara bingung melihat orang-orang yang kaya, yang hebat, yang kuat itu? Bahkan dikatakan kepada bangsa Israel, kamu harus tunduk kepada Nebukadnezar. Kamu harus taat kepada Nebukadnezar. Kalau kamu tidak taat, kamu akan lapar, kamu akan kena sampar, kamu tidak nyaman di bumi ini. Maka semua bangsa Israel dijinakkan oleh Nebukadnezar. Mereka menjadi budak, mereka menjadi orang yang melakukan pekerjaan menghambakan, menjadi budak, menjadi rodi di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang kita sebagai umat Tuhan salah melihat, salah menilai. Kenapa terjadi seperti itu? Mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Karena Tuhan akan memberikan berkat kepada manusia di bumi ini, kepada orang yang benar di mata Tuhan. Apa kebenaran Nebukadnezar pada waktu itu? Kenapa dia dipilih? Apa kebenarannya? Ya kebenaran, dia orangnya jelas. Ya tidak menyembah Tuhan, ya tidak menyembah Tuhan. Kalau Israel ini abu-abu, mengatakan Allahnya Yahweh, Yehova. Mereka mengatakan Allahnya Yehova, tetapi percaya kepada tukang-tukang sihir, nabi-nabi palsu yang membelokkan mereka. Nebukadnezar tahu kalau bangsa Israel ini, bangsa Yehuda ini adalah bangsa yang taat kepada Tuhan. Tahu, tetapi suam-suam hukum, tidak hangat dan tidak dingin.
Orang Kristen rajin ke gereja tapi masih pergi ke dukun. Ini yang bahaya. Orang Kristen tahu Tuhan tetapi masih mau mencuri. Bahaya. Beda seperti Nebukadnezar. Dia tidak kenal Yahweh, dia tidak kenal Tuhannya Israel, tetapi dia adalah dia, jelas keberadaannya. Maka Tuhan memberikan berkat ini kepadanya. Orang seperti ini biasanya bertanggung jawab kepada manusia. Dia seorang raja, bertanggung jawab mendatangkan makanan, minuman, kesehatan, kesejahteraan kepada bangsanya dan menghukum orang yang tidak benar jika membelot dari peraturannya. Ini yang Tuhan suka. Orang paling benci melihat orang yang munafik dan suam-suam kuku seperti bangsa yang tercatat dalam kitab ini. Tuhan lebih suka melihat orang yang jelas. Kalau memang belum kenal Tuhan, diperkenalkan. Kalau Tuhan berkenan, bisa diperkenalkan. Kaisar Romawi yang sangat kejam itu, Rasul Paulus memperkenalkan Tuhan kepadanya. Dia menerima Tuhan, lalu dia mengumumkan kepada seluruh masyarakat supaya masyarakatnya menganut satu agama, namanya agama Kristen. Nah, itu hebatnya orang yang punya pendirian. Jadi Tuhan suka melihat Nebukadnezar karena dia punya pendirian yang kuat. Saudara, masih ada di sini yang punya pendirian yang labil? Hitam tidak, putih tidak. Kelihatan abu-abu. Tuhan tidak punya warna abu-abu. Kalau bukan hitam, putih. Jelas. Kendati nanti selanjutnya Tuhan akan tetap menyayangi bangsa Israel, tapi penghukuman ini nyata ketika mereka menyeleweng dari firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya ulangi judulnya, Tuhan lebih memilih manusia yang kelihatan jahat di mata manusia daripada kelihatan baik, kelihatan mendatangkan kebaikan kepada sesama, apalagi berlindung di balik agamawi. Melihat ini, Tuhan tidak suka dan Tuhan menghukumnya dengan yang terlihat dalam kitab ini tadi: kelaparan, sampar, penyakit, hukuman, dan lain sebagainya. Mari kita tegas untuk mengikut Tuhan. Apakah kita hitam atau putih? Kita tunjukkan jati diri kita, siapa kita sebenarnya, supaya Tuhan lebih mengenal. Sekali lagi, Tuhan sangat membenci orang yang labil dan orang yang munafik. Amin. Kita bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan pujian dari pujian kita nomor 4. Buka hatimu diselidiki oleh Tuhan. Apakah engkau orang yang munafik, orang yang labil, atau orang yang tegas dan taat kepada Tuhan?
kasih-Mu bagi kami. Tuhan, jika kami sering labil, sering tidak taat kepada Tuhan, ampuni kami Bapa. Biarlah ya Tuhan, layakkan kami untuk menerima berkat-berkat yang Kau sediakan. Dan biarlah kami Tuhan selalu dibenarkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena sesungguhnya Bapa, kami tidak sanggup hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan suka, senang melihat kami jika kami memberi diri kami untuk Engkau benarkan. Terima kasih Bapa. Terimalah doa kami karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan duduk, kita memberikan persembahan syukur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Kantong persembahan dijalankan. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 367 ayat 1 dan 2. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Nya Tuhan. Betapa Engkau Tuhan begitu baik bagi setiap kami orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau Tuhan sudah pimpin kami di dalam kami beribadah dari pagi hingga siang ini Tuhan Yesus. Segala pujian dan syukur kami ya Bapa yang sudah kami naikkan itu Tuhan. Biarlah itu Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Bapa dan suka.
Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Dengan apa kami untuk memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan? Kalau bukan dengan puji-pujian kami yang sudah kami naikkan itu ya Bapa. Oleh karena itu Bapa, terimalah itu Tuhan menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan hatimu Bapa di surga, sehingga kami boleh Engkau angkat menjadi anak yang baik di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan atas Engkau yang sudah berfirman melalui hamba-Mu Ibu Lasmian dan Gulam ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan yang sudah menerima dan mendengar sabda firman-Mu Tuhan yang mengajarkan kami, supaya kami Tuhan lebih setia lagi kepada-Mu Tuhan, supaya kami Tuhan tetap teguh memegang Engkau ya Bapa, dan memanggil Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama Bapa kita selama-lamanya. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-Mu Ibu Lasmian dan Gulam kepada-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu senantiasa kepada hamba-Mu Tuhan Yesus. Pakai dia dengan luar biasa ya Bapa. Dimanapun Tuhan menugaskan, memakai hamba-Mu untuk menyampaikan sabda firman-Mu ya Tuhan. Biarlah banyak orang yang datang kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah banyak orang yang sungguh-sungguh beriman kepada-Mu ya Tuhan. Membuat setiap hati orang-orang yang percaya kepada-Mu ya Tuhan sangat merindukan kehadiran-Mu di dalam kehidupannya Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan, berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu dengan luar biasa Tuhan. Sebagai ibu rumah tangga kami serahkan dia kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Bapa, supaya hamba-Mu Tuhan boleh juga untuk mengatur menjadi seorang ibu yang sungguh-sungguh mengasihi suami baik anak-anaknya Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu kepada hamba-Mu Tuhan. Demikian Tuhan keluarganya Bapak ini perdiri kami serahkan kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya setiap hamba-Mu Tuhan di dalam perilakunya, di dalam apa yang dilakukannya, baik itu Tuhan dalam pelayanannya, Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya hamba-Mu Tuhan tetap sukses di dalam Engkau ya Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga kami serahkan kepada-Mu Tuhan, supaya dia tetap mengasihi dan mencintai istri dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati segala pekerjaannya, usahanya. Engkau berikan dia Tuhan sukses di dalam apapun yang sesuai dengan pekerjaan dia Tuhan Yesus yang dilakukannya Bapa. Terima kasih Bapa. Demikian anak-anak kami Tuhan, baik Mazmur, baik Nina Tuhan, nyatakan kuasa-Mu di dalam kepemudaannya pada saat ini Tuhan. Mereka Tuhan tetap setia untuk melayani Engkau Bapa. Oleh karena itu Tuhan, tambah-tambahkan iman percaya mereka Tuhan. Tambah-tambahkan kasih-Mu kepada mereka, supaya tetap mereka Tuhan mengasihi Engkau lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Setiap cita-cita mereka kami serah kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu supaya boleh tercapai apapun yang dirindukannya Tuhan Yesus, yang seturut dengan kehendak-Nya Bapa. Biarlah mereka Tuhan mendapatkan apa yang Engkau berikan kepada setiap mereka Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Demikian kami jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan boleh tetap bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Boleh tetap meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami Bapa. Dari pagi siang, dari hari-hari, minggu, bulan, dan demi tahun. Tuhanlah yang senantiasa mengajar kami semuanya Bapa di surga. Terpujilah nama Bapa kekal selama-lamanya. Segala program pelayanan yang ada di gereja tempat ini Tuhan, mulai dari sekolah minggu hingga pelayanan ibadah raya seperti ini Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan supaya Kau Tuhan yang memberkatinya, yang memberikan setiap apa yang kami lakukan itu Tuhan menjadi sukacita dalam setiap kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, terkhusus kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang malas, nyatakan kuasa-Mu Tuhan, gerakan hati dan langkahnya Bapa. Engkau ingatkan dia senantiasa supaya pada minggu-minggu mendatang boleh datang bersama-sama dengan kami untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Setiap yang sakit Engkau jamah mereka ya Bapa. Engkau berikan kesembuhan bagi setiap ada yang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Demikian Tuhan, terkhusus saudara kami Ibu Arta Purnama Manurung ya Bapa. Tuhan, berikan dia kesembuhan secara total ya Bapa. Kami rindu Tuhan bersama-sama dengan hamba-Mu Tuhan untuk beribadah, memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatinya Tuhan. Berikan kesembuhan secara
jasmani yang sungguh-sungguh, sehingga dia Tuhan boleh datang bersama-sama dengan kami memuliakan kami Tuhan Yesus. Tuhan, keluarganya baik terlebih Tuhan suaminya dan anak-anaknya kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah mereka semua Tuhan tetap tidur di dalam Engkau Tuhan, menghadapi apa yang mereka hadapi bersama dengan Engkau Tuhan, maka semuanya Tuhan akan terbebas dari segala kesusahan-kesusahan. Oleh karena itu Bapa, tambah-tambahkan iman percayanya, dan biarlah senantiasa tetap teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Terlebih saudara kami Bapak Nainggolan dan anak-anaknya ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan kita selama-lamanya. Bapa di surga, kami bersyukur berterima kasih atas setiap pribadi kami yang Kau berikan untuk kami boleh kesempatan memuji, membesarkan dan memuliakan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa ya Tuhan. Tuhan, Bapa di surga, kami berdoa secara khusus untuk bangsa dan negara kami yang begitu besar ini, yang begitu majemuk ini Tuhan. Tuhan nyatakan kuasa-Mu supaya semua Tuhan boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di negara kami yang besar ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan semua antar dominasi gereja kepada Tuhan dan hamba-Mu yang bertugas di tiap gereja supaya melakukan tugasnya, pelayanannya dengan baik sesuai dengan kehendak-Nya Bapa surga, sehingga semuanya Tuhan boleh terlaksana dengan baik Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden kami serahkan kepada Tuhan sampai tingkat yang terbawah. Pakai mereka semuanya Tuhan untuk membawa negara ini, bangsa ini kepada kesejahteraan yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Jauhkan mereka Tuhan dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat Indonesia Tuhan. Terlebih dari korupsi, nepotisme dan lain-lain ya Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu supaya semua pelaku-pelaku pelaksana kepemerintahan ini Tuhan boleh melaksanakannya dengan tulus hati dan dengan sungguh-sungguh, sehingga bangsa ini dibawa kepada kemakmuran yang lebih baik lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama Bapa kita selama-lamanya. Biarlah Engkau Tuhan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hidup penutup dalam ibadah kita minggu ini di Kidung Jemaat nomor 416 ayat 1 dan 2 kita nyanyikan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin.